boleh lambaikan tangannya. Shalom. Saya percaya malam hari ini kita bersuka cita semuanya. Amin. Dan kita mau datang membawa hidup kita, persembahkan pujian, pengagungan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan malam hari ini. Kembali kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Biar kami datang dengan hati yang merindukan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kuasa-Mu sempurna bekerja atas setiap hidup kami Tuhan. Sehingga ada mujizat, ada kemenangan yang kami terima daripada Engkau malam hari ini. Bekerjalah Allah Roh Kudus dalam ibadah kami. Dan kami mau persembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nama-Mu saja yang dimuliakan di tempat ini. Nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kuasa-Mu bekerja secara dahsyat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan bersama, katakan amin. Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sukacita dari sorga memenuhi hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama. Ya Yesus, sahabat kita. Satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka.
ada sukacita. Amin. Oleh sebab itu mari mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah sumber kekuatan, Dia Allah sumber sukacita kita. Haleluya. Haleluya, puji Dia. Terima kasih Tuhan. Sama puji syukur hanya bagi Tuhan.
Kita bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Memang mengikut Yesus kita harus sangkal diri dan pikul salib. Seringkali kita harus masuk dalam penderitaan, dalam lembah yang kelam, di mana kita menanti-nantikan Tuhan Yesus yang akan datang menjemput kita. Namun satu hal yang harus kita percaya, bahwa Dia Allah yang setia, Dia Allah Immanuel. Apapun yang akan kita alami, kita hadapi, percayalah bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti menang. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih buat janji Tuhan. Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Masa penantian, masa yang indah, walau tak mudah, namun ku
Bersamamu ya Bapa, kami akan menang menghadapi persoalan apapun. Karena kami tidak sendirian. Kami memiliki Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang mampu memberikan kekuatan, Allah yang mampu memberikan hikmat di mana kami bisa menjadi kuat mengatasi apapun masalah yang kami hadapi tiap-tiap hari. Tuhan, saat ini ya Bapa, kami sujud bertelut di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Jamah setiap kami dan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Turunlah ya Tuhan, Rema-Mu yang hidup boleh bekerja di antara kami, sehingga ya Tuhan, kami pulang dengan sesuatu yang baru. Kami pulang dengan penyertaan Allah untuk menghadapi hari-hari kami ke depannya Tuhan, yang kami tahu tidak mudah. Tapi Allah kami yang kuat mampu memberi kami kekuatan. Mari Tuhan, silakan berbicara kepada kami, masing-masing kami ya Tuhan. Kuasai hati pikiran kami ya Bapa, dengan kuasa daripada Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Mari sertai Tuhan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami ucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kembali kita akan membahas temanya masih sama tentang penderitaannya, tetapi saya akan kembangkan ya saudara ya. Nah, judul yang saya berikan pada hari ini adalah segala sesuatu ada masanya ya, atau segala sesuatu ada waktunya ya. Jadi masa di sini artinya adalah waktu ya. Nah, saudara, di dalam kehidupan manusia kita tahu bahwa setiap orang memiliki hal yang tidak sama ya. Contoh misalnya kepandaian. Ada yang sangat pandai, Einstein ya, macam-macam profesor dan sebagainya. Tapi juga ada yang tidak pandai, bahkan ada yang IQ-nya jongkok atau tiarap mungkin ya. Jadi tidak sama ya. Ada yang kekayaan juga nggak sama. Ada yang sangat kaya ya, konglomerat yang pakainya sudah bukan hanya juta ya atau miliar, tetapi sudah triliunan. Tapi ada yang begitu sulit hanya sekedar untuk makan saja ya. Ada juga yang talentanya berbeda ya. Ada seorang dokter yang sangat pandai dalam medis, ada arsitek yang sangat pandai di dalam membangun, ada pemain musik yang luar biasa main musiknya. Tapi ada juga orang yang tidak mempunyai talenta yang seberapa. Tapi setiap orang, perhatikan, pasti mempunyai sesuatu. Tuhan pasti berikan kelebihan ya. Di tengah kekurangan pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan pada kita ya, dan itu yang harus kita pelajari dan harus kita syukuri ya. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita yang begitu bervariasi tadi macam-macam, ternyata ada satu hal, satu perkara yang sama setiap orang ya, yaitu tentang waktu. Setiap orang punya waktu 24 jam sehari kan? Ada yang bisa bilang, oh aduh waktuku gak banyak, gak bisa, aku gak bisa kerjakan ini karena waktuku tidak banyak. Sama saudara, siapapun di dunia ini, mau kaya, miskin, tua, muda ya, sehat, sakit, semua waktu kita 24 jam sehari untuk tiap-tiap orang. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita menggunakan waktu kita yang terbatas itu ya. Setiap hari 24 jam. Apa yang kita kerjakan dengan waktu yang Allah berikan itu ya. Nah, setiap orang bertanggung jawab untuk menggunakan waktu dan talenta yang Allah berikan. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Waktunya sama, talentanya berbeda ya. Nah, apa yang kita kerjakan di situ? Banyak orang bingung ya, bertanya-tanya, apa ya yang bisa aku kerjakan? Padahal sebenarnya ya, setiap kita itu mempunyai sesuatu yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita daya gunakan ya. Setiap potensi yang kita miliki itu ada. Nah, waktu itu selalu dibagi menjadi 3 fase waktu ya.
Waktu yang pertama itu adalah kemarin, artinya masa lalu yang sudah lewat, the past, ya, past time, ya, sudah lewat, saudara ya. Nah, waktu yang sudah lewat itu hanya tinggal kenangan saja, ya, tidak bisa kita apa-apain, tidak bisa kita ubah kalau waktu yang sudah lewat, ya. Misalnya ya 5 menit yang lalu saudara, ya, saudara masih ada di luar mungkin, ya, belum masuk ke sini, atau 10 menit yang lalu saudara belum masuk di sini. Misal saja, ya, 10 menit yang lalu kita berjalan karena kurang hati-hati atau kesandung dan sebagainya, bisa kita jatuh, mungkin kaki terkilir. Nah, saudara bilang, aduh, ngerti gitu tadi aku nggak lewat sana, gitu ya. Nah, saya juga pernah saudara menyesal seperti itu, ya. Saya mau pergi ke Gramedia, itu sudah lama saudara, 10 tahun yang lebih waktu itu memang ada lubang di situ yang saya tidak lihat, gitu. Malam hari itu ya, sekitar 8:30 malam. Saya turun dari mobil saudara, tentu kan tidak lihat ya di bawah itu ada apa. Tidak tahu saya saudara. Begitu saya turun dari mobil persis dan kaki saya masuk ke dalam lubang yang cukup dalam tapi sempit. Dalam tapi sempit. Ketika saya turun saudara dalam posisi yang tidak bagus sama sekali, terpelecok saya saudara, dan tidak terpelecok saja saudara, patah saudara, retak. So simple saudara, cuma turun dari mobil, saya enggak lompat, enggak menari, enggak apa saudara, cuma turun saja. Ketika masuk ke dalam lubang yang begitu dalam saudara dan sempit, kok gitu ya, nepuk begitu tuh saya retak saudara, bisa jalan saya, aduh ngeri sekali saudara. Dan sampai 3 bulan saya pakai kruk, pakai kursi roda dan sebagainya. Nah, bisa kan saudara, aduh, mesti begitu ya, kalau tahu gitu kan aku nggak akan berhenti dan turun di situ gitu. Ya, kita bisa menyesali seperti itu. Tetapi sudah lewat, sudah terjadi, saya tidak bisa mengulang itu lagi ya saudara ya. Jadi waktu yang udah lewat kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Nah, tetapi kita ucap syukur bahwa kita hidup di waktu yang sekarang, right now, sekarang, at this time, at this moment, ya. Pada saat ini, saudara, kita masih bisa berbuat banyak, ya, saudara. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Saya yakin setiap kita pasti mempunyai suatu potensi atau apapun yang bisa kita kerjakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara, kemudian juga masih ada hari esok, ya, yang fase ketiga yaitu hari esok, tomorrow. Apa saudara yang bisa kita lakukan, ya? Nah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan beberapa teman saya. Reuni ya, kami reuni, bayangin saudara, reuni itu sudah 50 tahun loh saudara. Saya sampai waduh hebat sekali ya, 50 tahun yang lalu masih bertemu kira-kira 30 orang lebih gitu saudara. Sangat mengesankan, luar biasa. Nah, di sana saudara saya belajar satu perkara ya, bahwa usia ternyata itu ya memang membatasi kita saudara, tetapi kita masih berbuat sesuatu yang bisa ya menjadi berkat. Nah, itu luar biasa sekali saudara. Berapa kali hari ini saya membuat 2 reuni ya saudara. Yang satu reuni dengan teman-teman yang 50 tahun yang lalu, dan satu lagi yaitu reuni dengan mahasiswa saya, mantan mahasiswa saya yang dulu masih kecil-kecil, itu sekarang sudah rambutnya udah putih, ini jenggotnya udah putih ya. Nah, mereka sudah bilang, kok masih wajahnya kok masih seperti dulu ya Bu ya, kok enggak anu ya. Nah, mereka tersebar di segala tempat saudara. Dan luar biasa, kita masih bisa mengadakan satu jaringan yang luar biasa, yaitu kita masih bisa bekerja sama melakukan hal-hal besar ya saudara. Saya hanya asal share saja melalui grup begitu saudara, maka suatu proyek besar bisa terjadi ya. Jadi saudara, setiap saat itu kita bisa berbuat sesuatu. Kita tidak perlu menyesali, ya saudara ya. Menyesali, aduh aku kok nggak punya apa-apa, aku kok nggak beruntung terus, kok sial aja, kenapa? Ya saudara ya. Kita jangan bersungut-sungut, ya saudara. Banyak orang bertanya, kenapa sih kok saya ya mengalami penderitaan? Ya, nah ini tema kita kali ini saudara ya, mengalami penderitaan. Why? Kenapa? Apa yang terjadi?
Allah itu adalah Allah yang baik? Mengapa Dia izinkan terjadi penderitaan? Mengapa ada hal-hal yang tidak baik menurut kalian, yang menurut kita, saudara, ya tidak baik yang terjadi? Kan Allah baik, harusnya baik. Itu menjadi pertanyaan banyak orang, saudara. Ya, banyak orang-orang Kristen yang baru ya, saudara, yang masih beginner, mereka tanya pada saya, kenapa ibu ya? Sejak jadi orang Kristen kok rasanya kok banyak sekali penderitaannya, banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah, bingung gitu, ya? Kenapa? Mari kita akan lihat sebentar di dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, ya. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, ya. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi, ya? Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka keluarlah penderitaan itu, ya. Kita akan lihat, saya akan baca, yaitu Kejadian 3 ayat yang ke-17, ya. Saya baca terlebih dahulu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara, ini adalah perjanjian Allah dengan manusia pertama, ya. Dikatakan jangan makan buah ini. Itu adalah perintah. Jadi saudara, jangan main-main ya dengan firman Allah, ya, dengan apa yang Allah katakan atau perintahkan pada kita. Ketika terjadi pelanggaran itu, ya saudara, pelanggaran yang begitu besar, saudara, karena saat itu mestinya manusia masih bisa, saudara, mengatasi itu sebelum mereka jatuh pada dosa, sebelum mereka tunduk pada iblis, saudara. Mereka itu sebenarnya masih mempunyai kuasa untuk mengatasi itu, ya. Tetapi karena mereka melakukan pelanggaran itu, maka apa yang Allah katakan, dengan bersusah payah kamu akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Nah, itu saudara, start awal. Kenapa manusia mulai harus mengalami penderitaan, ya? Nah, saudara, ucap syukurnya adalah singkatkan, saudara. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Yang bersalah manusianya, saudara, tetapi yang dikutuk ternyata adalah tanahnya. Ucap syukur ya, Allah baik sekali. Bukan manusia yang dikutuk, tetapi tanahnya terkutuk. Sehingga akibatnya apa? Ya, pada ayat yang ke-18 di sini dikatakan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Semak duri, ya saudara, yang akan tumbuh. Nah, saudara, semak duri itu adalah sesuatu yang tidak baik, saudara. Kalau kita tanam bersama-sama dengan tanaman, itu tumbuh bersama, saudara, pasti tanamannya tidak akan menjadi tumbuh dengan baik, ya. Tanah itu akan menjadi tidak bisa subur lagi, ya. Dengan semak duri, saudara, itu terjadilah mulai awalnya ada penderitaan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Ayat yang ke-19, dengan berpeluh, saudara, garis bawah ini ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, ini firman Allah, tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita hindarkan. Ya, debu dan akan kembali menjadi debu. Nah, catat sudah garis bawahi kata dengan berpeluh, ya, engkau akan mencari makananmu. Saudara, kapan kita berpeluh? Biasanya adalah kalau kita bekerja keras. Kita bekerja keras, maka kemudian kita akan berpeluh. Artinya, saudara, memang tidak mudah hidup di dunia ini. Sejak saat itu kita memang harus bekerja, ya. Tidak bisa mau main-main dengan hidup ini, ya, sampai seumur hidupmu.
sampai engkau kembali menjadi debu. Jadi debu artinya apa? Mati, ya. Artinya selama kita hidup, kita memang harus bekerja. Ada orang yang ingin santai ya, saudara, kalau orang gypsy gitu ya, itu mereka maunya santai, nggak mau kerja ya. Mereka maunya dolan, mereka maunya bebas ya, having a complete freedom, memiliki kebebasan yang mutlak, nggak mau diikat oleh apapun, peraturan apa berpakaian pun mereka nggak mau diikat ya. Kan ada yang sampai nggak mau berpakaian dan sebagainya. Tapi saudara, apakah betul itu bahwa kita tidak perlu bekerja? Seorang yang hidup, saudara, kita makan tiap hari, maka tiap hari kita memang harus bekerja ya. Setiap hari memang perlu bekerja untuk makanan kita ya, saudara. Jadi itulah yang akan terjadi. Jadi itu sebenarnya bukan hanya penderitaan, saudara, tetapi memang kewajiban yang harus kita kerjakan. Nah, ketika saudara melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan saudara itulah, sambil menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, maka pasti akan menjadi baik. Karena Allah tidak pernah ya saudara membiarkan kita sendiri ya. Nah saudara, saya ingin membahas tentang judul kita tadi, segala sesuatu ada masanya ya. Saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11 ya. Di sini saudara, segala sesuatunya dipertentangkan atau dikontraskan ya, oleh penulis dari kitab Pengkhotbah ini ya, dikontraskan. Karena ya, apapun yang terjadi di dunia ini ya, Allah izinkan semua itu terjadi ya. Semuanya itu diizinkan oleh Allah terjadi. Kenapa ya? Karena masing-masing ada alasannya. Bagaimana kondisi manusia sebenarnya kita perlu melihat secara utuh ya, global saudara ya. Bukan hanya satu sisi atau satu sudut, melihat hidup dari posisi atau kacamata negatif, jeleknya aja, susahnya aja, ribetnya aja ya. Tidak ya saudara, karena memang kehidupan itu selalu dua sisi. Mari kita lihat bersama-sama ya. Nah saudara, ayat 1 saya ambil. Saya kemarin sudah mengatakan saudara, kita enak membuat perbandingan ya saudara. Makin banyak versi perbandingan Alkitab yang kita pakai, makin kaya ya kasana ilmu kita gitu ya, pengetahuan kita akan Tuhan ya. Saudara, ayat 1 saya ambil dari yang TB dulu, yaitu terjemahan baru, dikatakan begini: untuk segala sesuatu ada masanya. Masa di sini maksudnya waktu ya. Untuk apapun, perhatikan saudara, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Simpel ya, sederhana, segala sesuatu ada waktunya ya. Tapi di ayat yang diambil dari terjemahan TSI ya saudara, terjemahan sederhana Indonesia ya, versi 3,4, karena ada yang 3,3 yang terbaru saudara, 3,4. Di sini katakan saudara, lebih jelas ya. Segala hal di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan ya. Segala yang terjadi sudah ditentukan, dan untuk setiap hal ada saat yang tepat. Saudara, saya suka dengan kata tepat ya. Segala sesuatu tepat. Menurut pandangan siapa? Saya? Enggak. Saudara? Enggak. Pandangan tepat dari Allah sendiri. Tuhan tahu waktunya saudara ya. Jadi jangan berpikir Tuhan itu cuma penundangan aja, delay terus gitu ya, postpone terus gitu. Enggak ya. Dunia, segala hal yang di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah dan ada waktunya yang tepat ya. Contohnya kemarin saudara ya, saya suka ya hal kecil, tapi saya tahu bahwa oh ini Allah yang menolong saya ya. Nah saya mengucap syukur saudara, nanti hari Sabtu ini nanti ya, 2 hari lagi saya akan mengadakan bakti sosial ya, Maksos. Nah kemudian saya mengucap syukur ya Pak Iwan memberikan bantuan buku banyak sekali. Nah tetapi ternyata bukunya itu ketika saya datang, ya ampun beratnya Pak, saya pikir saya bisa ngangkat sendiri gitu ya bukunya itu, ya ampun beratnya luar biasa, nggak bisa. Nah pada kemarin sebelumnya ya sebelumnya itu saya tuh ngomel sedikit gitu ya, mobil saya tuh saya cari parkir kok nggak ada. Biasanya di sebelah saya, di depan saya tuh banyak tempat parkir kosong kalau sudah malam gitu. Ada 3-4 tempat kosong. Tapi hari itu
tidak ada sama sekali. Sehingga terpaksa saya parkir di sebelahnya tempatnya Pak Hari sini, sebelahnya ya, begitu. Kok aduh parkirnya kan jauh ya, udah nih nggak apa-apa. Ternyata saudara itu adalah berkat. Jadi keesokan paginya ketika saya akan ambil buku, mobilnya itu ya persis di sebelahnya Pak Hari begitu, jadi dekat sekali. Dan dokter itu harus membawa sampai ke rumah saya, saudara, saya nggak bisa bayangin deh. Betapa besar dan berat kayak gitu ya saudara. Nah, pertolongan Tuhan tepat karena jam 10 saya akan meeting dengan Rotary Club gitu ya. Nah, ternyata saudara itu saya sudah hampir nyaris terlambat 10 menit tadi Tuhan nggak ada. Gimana? Luar biasa. Pak Ari, terima kasih ya. Ada karyawannya kemarin saya pinjam untuk mengangkut bukunya. Ya. Persis sekali jadi bukunya persis ada karyawannya Pak Ari yang menolong bukunya di dekat situ, masukkan ke mobil saya langsung berangkat tepat on time jam 10 tit saya bisa memulai meetingnya itu. Ya. Nah itu saya bilang apa? Tepat pertolongan Tuhan, tidak ada masalah. Yang tampaknya tidak enak, tidak dapat tempat parkir saudara sebelumnya, tetapi justru tempat parkirnya itu yang the best ya, terbaik di sebelahnya Pak Adi, dan sekarang semuanya berlangsung dengan baik dan indah, tepat pada waktunya. Saya sering saudara mengalami hal-hal seperti itu. Bagaimana pertolongan Tuhan itu tepatnya luar biasa saudara ya. Kelihatannya simpel, Allah kok mengada-ngada banget, tapi saya tahu saudara itu adalah pertolongan Tuhan. Itu adalah tepat, walaupun ada waktu terjadi, sebelum terjadi rasanya nggak enak gitu. Tapi pada saat ketika saya sudah mengalaminya, luar biasa ya saudara ya. Nah, kita masuk pada ayat yang kedua ya saudara ya. Saudara, saya bilang ya bahwa ayat-ayat di sini semuanya dipertentangkan atau dikontraskan ya. Mari kita lihat di dalam Pengkhotbah 3, Pengkhotbah pasal 3 mulai ayat kedua ya, yang tadi ayat ke-1 kan sudah ya saudara ya. Kaya sekali saudara ya pasal ini. Saya baca yang ayat kedua ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam ya. Saya tadi katakan kalau dikontraskan saja, dipertentangkan begitu ya. Jadi saya ambil yang inti-intinya aja ya. Ada waktu untuk lahir. Kita tahu bahwa kita sudah lahir semuanya ya. Terus saja hidup, gak pernah mati. Mati dong ya kita. Nah itu adalah pertentangan pertama saudara. Bahwa di dalam kehidupan manusia pasti ada kelahiran, pasti ada kematian ya. Itu adalah sesuai dengan firman Allah yang luar biasa. Jadi jangan heran saudara kalau setiap kita harus mengalami ini semuanya. Apa aja ya, tadi lahir dan mati. Yang kedua yaitu masih ayat 2 ya. Ada waktu untuk menanam ya. Menanam itu artinya apa saudara? Menyebar benih. Menyebar benih buat apa sih? Untuk ada pertumbuhan. Artinya ada perkembangan ya, perkembangan, development. Sesuatu itu perlu berkembang saudara, tidak stagnan, mati di satu tempat ya, tidak bergerak. Kalaupun saudara merasa udah cukup oke, tapi apa yang bisa kita kerjakan lagi? Tidak hanya untuk kita, mulai buka ke depan saudara, mulai lihat ke sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu mencabut yang ditanam. Nah, pada terjemahan sederhana, mencabut yang ditanam, saya pikir juga ya, kok tanaman ada cabut ya? Ternyata di sana dikatakan yang dipanen pada waktu panen, dicabut tanamannya pada waktu panen. Waktu panen dicabut dong ya, makanan apa itu padi ya. Kalau padi kita tanam, demikian tentu dicabut bukan? Ternyata saya berpikir juga, kok tanamannya kok dicabut? Oke, ternyata pada waktu panen. Jadi bagus saudara ya, ini saling melengkapi gitu ya. Oke. Nah, saudara pada waktu panen tentu kita harus mencabut ya, paninya diambil ya saudara ya, kemudian dijual, dimakan dan sebagainya, dimasak ya. Ayat yang ketiga, saya langsung ke intinya aja ya. Ada yang membunuh, ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Membunuh ya, itu diizinkan kita membunuh ternyata ya. Saudara kalau banyak membaca Alkitab, dan saya suka ya, karena beberapa dari
sudah mulai ikut di dalam apa ya, ayo baca Alkitab ya, yaitu membaca Alkitab tiap hari, itu baik sekali ya. Tentu saudara pada perjanjian lama banyak sekali melihat bagaimana Allah mengizinkan bahkan menyuruh bangsa Israel untuk membunuh musuh-musuhnya sampai ditupas habis, sampai ke akar-akarnya, sampai ke wanita-wanita perempuan, sampai ke bayi-bayinya, sampai ke ternak-ternaknya, saudara. Ya, untuk bangsa Israel harus membunuh musuh-musuhnya tupas habis benar. Jadi ada waktu, saudara, ternyata Allah izinkan, ayo bunuhin semuanya. Kalau enggak itu nanti jadi akar yang enggak karu-karuan malahan untuk bangsa Israel. Mereka akan menyembah berhala dan sebagainya. Ya, malahan Tuhan suruh, Tuhan perintahkan. Tetapi ternyata juga ada waktu di sini dikatakan di ayat 3 juga ada waktu untuk menyembuhkan, ya, membunuh, tapi ada juga waktu untuk menyembuhkan, ya. Menyembuhkan jelas ya, setiap orang sakit cari kesembuhan. Berikutnya adalah ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Merombak itu apa sih? Ya, merombak itu artinya adalah membereskan segala sesuatu yang tidak beres. Merombak, ya, itu kalau renovasi, ya, kita merenovasi rumah kita, ya, dipugar, dengan pemugaran rumah kita. Kenapa rumah dipugar? Mungkin udah jelek, mungkin sudah kondisinya kurang baik, ya. Nah, seperti ruangan sekarang ini begitu nyaman dan indahnya setelah dipugar oleh Pak Hari, ya. Jadi saudara, ada sesuatu yang boleh harusnya dirombak, kalau perlu bahkan dirobohkan, ya. Kita sedih ya saudara, beberapa saat ini ada banyak sekali tanah yang terjadi pergeseran tanah, di mana bangunan-bangunan itu roboh, ya saudara, ya. Hampir roboh maksudnya. Ketika tanah bergeser, itu bangunan itu roboh, dan itu justru membahayakan. Maka apa yang harus dilakukan? Yaitu membangun yang baru. Nah saudara, ternyata pembangun itu tidak hanya sekedar dari hal-hal yang konkret, yang kelihatan, yang fakta fisik, ya, tetapi juga iman kita, tetapi juga rohani kita, ya, itu perlu dibangun, ya, mengalami satu pembaharuan. Kemudian ayat yang keempat, ada waktu menangis dan ada waktu tertawa, ya. Kapan kita menangis? Kalau kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, pasti kita menangis. It's okay, ya, itu terjadi, tetapi tidak menangis terus. Ada waktu untuk tertawa. Jadi tertawa boleh, sukacita itu boleh, ya. Yaitu berikutnya di ayat 4 masih dikatakan ada waktu untuk meratap atau berduka cita, ya. Kalau itu ada dua, itu berarti yang satu terjemahan baru, yang satu terjemahan sederhana, ya. Meratap itu apa? Tuhan kenapa izinkan meratap? Bahkan untuk orang Israel, ya saudara, ya, kalau mereka, orang-orang yang mereka kasih itu meninggal, mereka meratap, ya. Bukan hanya sekedar cry, tetapi lamentation, itu menatap, ya. Maka ada tembok ratapan, saudara, di Israel itu, ya. Bagaimana dari hati yang paling dalam, saudara, ya, mereka meratap karena ada duka cita. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Ada kontrasnya adalah menari. Menari itu bersuka cita, ya. Meratap, menari. Duka cita, sukacita. Jadi setelah meratap, setelah duka cita selesai, kita harus kembali bersuka cita, ya. Ayat yang kelima, saya harus cepat ya, tinggal 5 menit. Ada waktu membuang batu, ya. Kalau jalan berbatu-batu, kita harus bersihin batunya supaya kendaraan kita bisa jalan, ya. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Mengumpulkan batu artinya menyusun dengan rapi menjadi suatu bangunan yang baru, ya. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan pelukan, ya. Untuk anak kita boleh kita sayang, boleh kita peluk, gitu, ya. Suami istri, it's okay, ya. Lalu menahan pelukan, ya, tidak, ya, melakukan dengan di tempat umum, gitu ya, saudara, ya. Yang keenam, ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan hilang, ya. Di sini ada yang bilang rugi, ada yang membiarkan hilang, ya. Waktu untuk mencari, kalau barang hilang ya dicari, ya saudara. Tapi ada waktunya untuk membiarkan hilang. Nah, kalau sudah pasti nggak ketemu, ya udah, mau apa, ya saudara. Itu pernah ada pesawat, sudah
itu apa tabrakan ya atau hilang itu ya udah dicari setengah mati lah. Kalau sudah sampai seluruh tenaga dilakukan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan ya terpaksa harus berhenti, membiarkan hilang gitu ya. Nah, ada waktu untuk menyimpan atau menabung, ada waktu untuk membuang ya. Kemudian ayat yang ke-7 saya cepat saja, ada waktu untuk merobek. Apa itu merobek? Saudara, pada zaman Israel dulu kalau terjadi duka cita, ada orang meninggal, itu mereka biasanya merobek pakaian mereka ya. Itu adalah tanda duka cita yang sangat dalam ya. Tetapi kontrasnya adalah ada waktu untuk menjahit ya. Menjahit itu menjahit robekan supaya tersambung kembali atau membuat pakaian baru ya saudara. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ketika saya berdiri di sini saudara, saya nggak bisa dong diam saja ya, bisa waktu setengah jam berdiri di sini ya, diam saja ya. Saya tidak bisa. Ada waktu untuk berbicara ya. Tapi hati-hati saudara, tidak selalu kita harus ngomong aja ya. Ada waktunya kita berdiam diri dan belajar mendengarkan orang lain, belajar mendengarkan Allah berbicara. Ini bisa jadi satu poin untuk khotbah saya, masalah berdiam diri dan berbicara ya. Oke. Berbicara itu artinya saling menegur, saling sharing ya, saling membagikan firman, saling memberikan hiburan, memberikan nasihat dan sebagainya ya. Ayat yang ke-8 yaitu ada waktunya untuk mengasihi dan ada waktunya untuk membenci ya. Mengasihi itu artinya semua orang perlu dikasih, jadi kita perlu mengasihi. Nah, kok terus membenci gimana dong? Masa kita harus membenci orang? Ya bukan membenci orang ya, membenci perbuatannya yang tidak benar, yang tidak baik ya. Perbuatannya yang salah yang kita benci, bukan orangnya ya. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai ya saudara. Tapi manusia zaman sekarang itu sudah tidak ngerti lagi bedanya ya saudara. Nah, apa ayat yang 9? Apa manfaat yang manusia peroleh dari segala kerja kerasnya? Ini saya singkat saja ya karena terlalu panjang. Apa manfaat yang manusia peroleh dari segala kerja keras atau jeripaya? Kenapa manusia harus bekerja keras sampai seperti itu ya saudara ya? Ya tadi yang saya katakan itu salah ya. Yang manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka mereka mengalami semua penderitaan yang harus kita hadapi sampai detik ini dan sampai ke selanjutnya saudara. Belum selesai sampai saat ini. Terus selama kita masih hidup di dunia ini itu akan terjadi ya. Tetapi apa yang Tuhan mau ya, kita lihat pada ayat yang ke-11 ya. Saya tutup dengan ini ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini saudara permasalahannya. Ini permasalahannya kenapa manusia mulai mengeluh dan bersungut-sungut. Segala sesuatu mestinya indah pada waktunya kalau menurut rencana Allah. Tapi kenapa tidak terasa indah untuk kita sekalian? Karena manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir secara utuh. Kita belum mempunyai gambaran Allah yang utuh itu karena baru di tengah atau di sepertiga atau di 2/3 saudara. Dan itu belum kelihatan hasil manisnya. Kita nggak mengerti why, kenapa? Karena kita terbatas saudara. Oleh karena itu saudara percayalah bahwa Allah izinkan itu terjadi dalam kehidupan saudara karena Allah mempunyai rencana yang indah di balik semuanya itu. Jelas ya saudara, seperti yang saya bilang, teman-teman kerja saya ketika mendapat PHK, aduh sempat mau nangis ya. Gimana ya, tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan lagi. Nah pada waktu itu penghasilan sekitar 34 juta sebulan gajinya. Tapi ketika ada peluang
mulai bergerak, berpikir, bekerja, saudara. Ketika dia mulai buka kedai kecil, kedai dimsum, saudara, mulai bekerja, saudara. Nah, penghasilannya ternyata lebih dari lebih dari gaji sebelumnya. Jadi ternyata Allah itu mengizinkan terjadi, ingin mempunyai rencana yang lebih baik untuk hidup saudara. Jangan mengeluh ya saudara ketika itu terjadi. Saya tutup dengan ayat yang ke-14 Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah, tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya apa? Manusia takut akan Allah. Saudara, takutlah akan Tuhan dengan segan dan hormat. Ya, saudara, takut karena Dia yang memegang kendali atas hidup kita dan atas segala sesuatu di dunia ini. Ya, tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pandangan Tuhan. Ya, jadi saudara jangan takut ketika saudara menghadapi apapun juga. Ya, kenapa? Karena Allah selalu hadir bersama kita. Karena Allah selalu memegang tangan kita dengan tangannya yang penuh kemenangan. Ya, nah saudara, Allah hadir dan Allah izinkan itu supaya kita bertumbuh, supaya kita bisa meningkat. Ya, nah kenapa saudara kita mengeluh? Jangan sampai saudara, karena kita belum mengerti rencana Allah secara utuh. Seperti sebuah puzzle, kalau matanya belum dipasang itu belum sempurna. Kalau hidungnya belum ditempelkan saudara, sebuah permainan yang nempel-nempel itu setelah utuh baru kelihatan indahnya. Tunggulah saudara, sabarlah, mengucap syukurlah karena Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita sekalian, walaupun kita tidak mengerti. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu ya saudara, arti kehadiran Allah dalam hidup kita, walaupun kita kadang tidak mengerti, walaupun rencana Tuhan itu kelihatannya begitu sulit saudara untuk dipahami, tapi percayalah Tuhan menyertai hidup saudara sepanjang masa. Saya tertarik kepada apa yang dikatakan Bu Yani bahwa akibat dosa tanah itu dikutuk, saudara. Ya, sebab itu
semua pelanggaran itu ada konsekuensinya. Apa itu? Yaitu tanah yang harusnya itu saudaraku memberikan benih, memberikan berkat, tapi ternyata memberikan semadi. Ya, karena itulah saudara, kita ikut Tuhan, kita ikuti kebenaran, jangan sampai kita melanggar. Karena Tuhan sudah bilang kepada Adam bahwa karena kamu melanggar, maka tanah yang harusnya memberkati malah keluarnya semati. Ya, saudara. Nah, terus ini bukan khotbahnya Bu Yani salah enggak, saudara. Tapi kebanyakan orang enggak ngerti begini. Pengkhotbah itu ditulis Salomo pada waktu dia jatuh dalam dosa. Pada waktu dia jatuh dalam dosa, setelah dia sama 1000 itu sampai menyembah berhala, ya saudara. Jadi kalau dia berkata apa yang dia katakan dalam Pengkhotbah pasal 3 itu, ya memang orang kalau jatuh dalam dosa, lihat dunia ini ya itu saudara. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang membangun, ada yang merombak. Itu pandangan kalau orang jatuh dalam dosa itu memang begitu, ya saudara. Nah, tapi maksud Tuhan sebenarnya maksud Tuhan itu bukan manusia itu supaya lelah ya, bangun rombak kan cepet kesel. Jadi maksud Tuhan sebenarnya bukan itu, saudaraku. Ya, kalau orang terus dia hidup di dalam Tuhan, saudaraku, tidak jatuh dalam dosa, saudaraku, hidup di dalam dunia ini bukan untuk supaya kita lelah. Ya, Tuhan akan beri namanya saudaraku tidur istirahat. Ya, Mazmur 127. Mazmur 127. Tuhan memberikan tidur kepada orang yang dikasihinya. Bukan berarti tidak boleh kerja, saudaraku, tapi bukan supaya di dalam dunia ini kesel, lelah, kita sunda. Paham, saudara? Ya. Tapi bagi Salomo yang sudah jatuh dalam dosa, dia berkata bahwa hidup dalam dunia ini capek, kesel. Sini katanya tidak, ya. Jadi saya kasih itu bukan, sekali lagi, kalau saya memberi tambahan itu bukan karena khotbahnya keliru, enggak. Tapi ada sisi lain, ini adalah kunci pembuka. Sehingga kalau saudara membaca Pengkhotbah, saudara tahu bahwa pada waktu ditulis itu Salomo jatuh dalam dosa. Ya, saudara. Sebab itu dia berkata begini, di bawah kolong langit itu semua sia-sia. Kenapa? Dan dia jatuh dalam dosa. Tidak bisa ngerti rencana Tuhan. Ya, sama. Kalau kita jatuh dalam dosa, lihat dunia ini itu capek. Ya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman melalui hamba-Mu Ibu Yani. Terima kasih Engkau sudah, Tuhan, menaruh perkataan, Engkau sudah taruh firman, sehingga kami mengerti, Tuhan, bahwa kami harus menjaga hidup kami di dalam dengan pertolongan Tuhan, supaya kami jangan sampai melanggar hukum, melanggar perintah-Mu, karena konsekuensinya, Tuhan, tanah yang kami ijak, yang kami diami akan terkutuk. Dan apabila itu sudah kami lakukan, kami berdoa, kami bertobat, Tuhan, karena Engkau berjanji jikalau kami kembali dan bertobat, Engkau akan mengampuni, Tuhan, dan Engkau akan memulihkan tanah yang kami diami, tanah yang kami ijak, ya Tuhan. Terima kasih. Berkati Ibu Yani di dalam segala pelayanannya, kehidupannya, segala pengabdiannya kepada Engkau, dan juga berkati semua jemaat-Mu yang dengan setia setiap hari Kamis datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat puji syukur bagi nama-Mu. Mari kita letakkan tangan kita, saudara-saudaraku, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan yang selalu memberkati dan membimbing engkau di dalam segala hidupmu. Tuhan yang selalu menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan
wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Menara doa setiap hari Kamis jam 11 siang di tempat ini. Mari bergabung bersama-sama Bapak Ibu untuk kita berdoa setiap hari Kamis jam 11 siang di tempat ini. Ya, tidak ada pengumuman yang lain. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.